Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arsila Berlianti, Han Hertiana, Ikrimah Intanayani, dan Kaila Mahira akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah serangkaian proses pengelolaan aktivitas keuangan, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa riba, gharar, ketidakjelasan, dan maisir spekulasi. Prinsip dasar keuangan syariah yaitu yang pertama ada keyakinan pada tuntutan ilahi, yang kedua tidak ada instrumen bunga, yang ketiga tidak ada investasi haram, yang keempat anjuran berbagi resiko, yang kelima pembiayaan yang didasarkan dengan bentuk fisik aset. Tujuan bank syariah itu sendiri adalah yang pertama untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, yang kedua ada menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, yang ketiga meningkatkan kualitas hidup umat, yang keempat menanggulangi masalah kemiskinan, yang kelima menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, yang keenam ada menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank konvensional. Bisa dilihat di grafik berikut, menurut data resmi dari OJK per Januari 2025, pembiayaan bank syariah tumbuh 9,77% year on year mencapai 639,07 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 9,85% menjadi 737,39 triliun. Total aset bank syariah naik menjadi 948,21 triliun, tumbuh 9,16%. Peningkatan ini tak lepas dari digitalisasi layanan, ekspansi produk halal, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang lebih etis dan inklusif. Selain bank, pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan syariah juga menunjukkan tren positif. Piutang pembiayaan tumbuh sebesar 9,96% year on year menjadi 27,92 triliun. Pertumbuhan piutang ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip halal. Rasio non-performance financing growth tetap rendah di angka 0,93%, menunjukkan kualitas kredit yang terjaga. Artinya, sebagian besar nasabah mampu membayar kewajibannya tepat waktu. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Total pembiayaan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS adalah sebesar 719,16 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 13,34% year on year dibandingkan Januari 2024, serta menunjukkan penguatan fungsi intermediasi perbankan syariah. Total aset perbankan syariah yang terdiri dari biro, tabungan, dan deposito sebesar 741,66 triliun. Dalam hal ini yang sebanyak ada di tabungan yakni mencapai 256,18 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 12,36% year on year dibandingkan Januari 2024 dan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Total aset perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS, dan lainnya seperti Interbank adalah sebesar 983,38 triliun, mengalami pertumbuhan 8,68% year over year dibandingkan Januari 2024. Porsi terhadap total aset industri perbankan nasional adalah sebesar 7,30%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 6,87%. NPF, Non-Performing Financing, adalah indikator yang mencerminkan kualitas pembiayaan bank syariah. Sama seperti NPL, Non-Performing Loan, di bank konvensional, NPF mengukur pembiayaan bermasalah, baik karena keterlambatan maupun gagal bayar. NPF terdiri dari NPF Gross, total pembayaran bermasalah dibagi total pembiayaan. Yang kedua, NPF Net, NPF yang sudah dikurangi cadangan kerugian CKPN. Terjadi penurunan NPF secara konsisten selama 3 tahun terakhir, yang menunjukkan peningkatan kualitas manajemen risiko pembiayaan serta efektivitas strategi restrukturisasi dan collection. NPF net di bawah 1%, artinya risiko gagal bayar sangat kecil setelah dikurangi cadangan kerugian. Rasio cadangan yang tinggi di atas 100% mencerminkan kesiapan bank syariah menghadapi potensi kerugian pembiayaan, menandakan stabilitas sistem keuangan syariah yang terjaga di tengah pertumbuhan aset.
Berikut adalah grafik rasio keuangan utama dalam perbankan syariah per Januari 2025. Rasio ini mencerminkan kesehatan dan kinerja lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi dan pengelolaan dana. Yang pertama ada CAR atau Capital Adequacy Ratio. Rasio CAR tercatat sebesar 20,82%, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh OJK yaitu 8%. Ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat permodalan yang sangat kuat untuk menanggung risiko-risiko keuangan ke depan. Lalu yang kedua adalah BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO berada di angka 78,91%. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang cukup baik, menandakan bahwa beban operasional masih dapat dikelola secara efektif terhadap pendapatan yang diperoleh. Lalu yang ketiga adalah ROA atau Return on Asset. ROA berada di angka 1,89%, yang artinya cukup positif dan stabil. Rasio ini mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba secara efisien. Lalu yang terakhir ada FDR atau Financing Deposit Ratio. Rasio FDR tercatat sebesar 79,28%, menunjukkan bahwa dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan dapat disalurkan secara optimal ke sektor pembiayaan. Angka ini masih tergolong dalam rentang sehat menurut OJK, mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah. Secara keseluruhan, keempat rasio ini mencerminkan bahwa industri perbankan syariah Indonesia pada Januari 2025 berada dalam kondisi sehat, efisien, dan memiliki daya tahan permodalan yang kuat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pertumbuhan positif. Total pembiayaan syariah tumbuh menjadi 719,16 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 13,34% berdasarkan year of year. Lalu dana pihak ketiga naik menjadi 741,66 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 12,36% secara year of year. Lalu aset perbankan syariah terus meningkat, mencerminkan kepercayaan dan inklusi masyarakat yang lebih luas terhadap sistem keuangan syariah. Lalu yang kedua adalah kualitas pembiayaan tetap terjaga. NPF gross stabil dan terus menurun, yaitu 2,42%, masih di bawah ambang batas OJK yaitu kurang dari 5%. Lalu NPF net sangat terkendali yaitu 0,93%, menunjukkan efektivitas strategi mitigasi risiko dan restrukturisasi pembiayaan. Lalu yang ketiga adalah rasio keuangan sehat, yaitu CAR sebesar 20,82%, yaitu modal sangat kuat. BOPO 78,91%, yaitu efisiensi operasional terjaga. ROA sebesar 1,89%, yaitu produktivitas aset positif. Dan FDR 79,28%, yaitu penyaluran dana masih optimal dan terkendali. Dengan fundamental yang solid, kualitas aset yang terjaga, serta dukungan regulasi literasi keuangan syariah yang terus meningkat, industri perbankan syariah berpeluang untuk tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan ke depan. Secara keseluruhan, manajemen keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, yaitu pertumbuhan pembiayaan dan aset, kualitas pembiayaan terjaga, rasio keuangan yang sehat, dukungan regulasi dari OJK dan DSN MUI, serta edukasi dan inklusi lewat program seperti Gerak Syariah 2025 dan pemisahan unit syariah atau spin-off sebagaimana diatur dalam POJK 11 tahun 2023. Demikian presentasi dari kami mengenai perkembangan kinerja perbankan syariah terkini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memahami posisi dan prospek industri keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.